Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhahiriha ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Risalah Hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini patutlah kiranya kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah, puasa Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu. Ada pelajaran yang dapat kita ambil, yakni setiap waktu diisi dengan ibadah. Karena semua proses dalam tubuh kita adalah ibadah. Apa yang diberikan oleh Allah itu wajib disyukuri dan harus bersabar dengan segala ujiannya. Contoh, kalaupun kita diberi fisik yang bagus, wajiblah mengucap syukur alhamdulillah. Dan kalau kurang bagus, tidak usah mengeluh, karena Allah menciptakan makhluknya dengan keistimewaan yang berbeda-beda. Pemirsa Risalah Hati yang berbahagia, seandainya kalau ada yang jadi pejabat, ya syukurlah, bisa jadi amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Kalaupun tidak jadi pejabat, tidak apa-apa, karena potensi korupsi tidak ada. Allah memiliki sifat senang dan benci terhadap hambanya. Maka dari itu sebagai hambanya, patutlah kiranya selalu berusaha mendapatkan rasa senang dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga kita sabar menerima pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, itu adalah ibadah. Karena wujud Allah ada di setiap nafas kita, detik, maka dari itu kenapa kita kalau mau beribadah harus menunggu lama-lama? Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Pemirsa Risalah Hati yang dirahmati Allah, ujian itu tidak akan berakhir kalau dosa kita belum habis. Dengan kata lain, Allah akan menghapus dosa kita melalui ujian-ujian tersebut. Kita tetap harus ridho dengan ujian yang diberikan Allah, dengan berdoa dan meminta jalan keluar. Karena Allah suka dengan hambanya yang selalu berdoa. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan sesuai kesanggupannya. Karena Allah akan selalu memberi kejutan-kejutan pada hambanya dengan ujian. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Karena itulah manusia tidak bisa bertumpu pada dirinya sendiri dan bertumpu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubungan dengan manusia sebagai makhluk yang lemah, manusia selalu mengeluh dengan kekelahan, karena kebanyakan mengeluh itu bukti bahwa kurang bersyukur. Tapi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sebaik-baiknya. Tapi kita tidak boleh lupa karena kita punya kekuatan yang maha besar melebihi dari segala-galanya. Kekuatan itu hanya dari Allah. Untuk itu, marilah kita belajar untuk tidak lelah dengan cara yang pertama, lelah menjadi lillah. Ketika mengerjakan sesuatu, mindset kita tidak boleh mengejar duniawi. Karena kalau mindset kita dengan duniawi, di saat gagal pasti kita akan lelah dan mengeluh. Tapi kalau mindset kita ukhrawi, jika gagal
kita tetap dinilai pahala dan menjadikan ibadah bagi kita. Yang kedua, hadirkan Allah sebagai bagian dari kerjaan. Lakukan pekerjaanmu, hadirkan Allah sebagai pelindungmu. Jangan melakukan hanya karena percaya dirimu, tapi hadirkan Allah karena Allah akan selalu memberi kejutan yang indah. Dan akan dihadirkan Allah, maka Allah akan membantu kita. Yang ketiga, jangan hanya berpikir hanya saat ini saja. Karena yang paling mengetahui segala sesuatu di masa depan hanyalah Allah. Contoh kecil saja, tai lalat. Kalau kita pandang tai lalat itu hanyalah hal yang biasa. Tapi bagi sebagian orang, tai lalat itu kalau ada di wajah akan menjadi indah. Dan jangan pernah katakan, aku lelah ya Allah. Ketahuilah, ada Allah yang akan menolong kita di setiap saat. Maka tetaplah bersabar dan bersyukur agar bahagia dunia akhirat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.